Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Priyatno MM, dengan saya Dika Putri Anggraini dengan NIM 28920500035 FEB Manajemen semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang pasar uang dan pasar modal. Di sini yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lain-lain. Di sini ada manfaat pasar modal. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, pasar modal sebagai alternatif investasi. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Lalu di sini ada perkembangan pasar modal di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai pasar modal di Indonesia yaitu yang pertama, untuk memobilisasikan dana di luar sistem perbankan. Yang kedua, untuk memperluas distribusi kepemilikan saham-saham, terutama ke pemodal-pemodal kecil. Lalu yang ketiga, untuk memperluas dan memperdalam sektor keuangan. Kegiatan pasar modal di Indonesia ini dimulai pada tahun 1977, yaitu pada saat PT Semen Cibinong menerbitkan sahamnya di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Lalu di sini ada penyebab kenaikan jumlah perusahaan pada BEJ pada tahun 1989 dan 1990, yaitu Bapeppa mulai menerapkan kebijakan baru yang mencampuri pembentukan harga saham di pasar perdana. Pembentukan harga saham perdana dipersilakan untuk ditentukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu emiten dan para penjamin. Nah, di sini ada lagi batasan perubahan harga saham sebesar maksimum 4% setiap kali transaksi ditiadakan. Harga yang terbentuk diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Ada dua kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak sangat besar bagi perkembangan pasar modal, yaitu yang pertama, dikenakannya pajak sebesar 15% atas bunga deposito. Lalu yang kedua, diizinkannya pemodal asing untuk membeli saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Lalu pada tahun 1992, mulai muncul cara penghimpunan dana dari pasar modal dengan menerbitkan bukti right. Bukti right adalah menunjukkan hak yang dimiliki seorang pemodal untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu. Tujuan utamanya yaitu untuk tidak merubah proporsi kepemilikan pemegang saham dan menekan biaya emisi. Di sini ada regulatory framework, yaitu kebijakan pasar modal agar bisa meningkatkan dan mendorong tumbuhnya pasar yang teratur, terbuka, dan efisien, dan memberikan perlindungan yang wajar kepada masyarakat dan pemodal. Lalu di sini Bapeppa mempunyai kewajiban untuk yang pertama, memonitor dan mengatur pasar sehingga sekuritas diterbitkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien. Lalu yang kedua, mengawasi dan memonitor pertukaran sekuritas, settlement, dan lembaga-lembaga penyimpanan, reksadana, perusahaan sekuritas, dan para pialang. Lalu yang ketiga, memberi rekomendasi tentang pasar modal kepada Menteri Keuangan. Di sini ada sekuritas pasar modal. Sekuritas pasar modal terdiri dari instrumen dengan usia lebih dari 1 tahun hingga tak terbatas. Terbagi atas yang pertama, sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, misalnya obligasi dengan bunga tetap. Lalu yang kedua, sekuritas yang menawarkan partisipasi kepemilikan atau misalnya saham biasa. Lalu di sini ada sekuritas house, perusahaan yang dapat bertindak sebagai underwriter, broker dealer, investment manager, dan investment consultant. Nah, dealer itu adalah perusahaan membeli dan menjual sekuritas untuk dirinya sendiri. Lalu di sini broker yaitu membeli dan menjual sekuritas untuk pihak lain. Di Indonesia, dealer atau broker dijadikan satu disebut dengan pialang. Nah, di sini ada para pemodal dalam menggunakan jasa pialang perlu memberikan spesifikasi order sebagai berikut. Yang pertama, harus ada nama perusahaan, lalu apakah order tersebut untuk membeli atau menjual, yang ketiga, besarnya order, yang keempat, berapa lama order tersebut akan berlaku, dan yang kelima, tipe order yang digunakan. Lalu jenis waktu order itu berlakunya yang pertama ada order harian, dan yang kedua ada open order atau good till console.
Di sini ada tipe-tipe order. Yang pertama ada market order, yaitu pialang diminta membeli dan menjual saham pada harga pasar. Lalu yang kedua limit order, yaitu pemodal akan menentukan bahwa saham akan dial pass kalau harga melebihi atau sama dengan harga tertentu. Lalu yang ketiga ada stop order atau stop loss order dan stop limit order, yaitu bertujuan untuk melindungi dari kerugian yang mungkin terjadi. Lalu di Bursa Efek Jakarta, tipe order yang sering digunakan adalah market order, limit order, dan discretionary order. Discretionary order itu yaitu order tersebut akan dilaksanakan pada harga yang menurut anggota bursa terbaik bagi modal. Lalu di sini ada 3 segmen pasar modal di bursa. Yang pertama ada pasar reguler, yaitu tempat untuk para pemodal yang ingin memperoleh harga terbaik bagi sekuritas mereka. Lalu yang kedua, pasar non reguler, yaitu akan dipilih pada para pemodal yang ingin membeli atau menjual sekuritas dalam jumlah dan harga yang sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada pasar tunai, ditujukan pada para pialang yang tidak mampu menyeragamkan sekuritas yang diperdagangkan pada hari kelima setelah transaksi. Dan di sini pembentukan harga itu ada 2. Yang pertama ada pasar rela, yang kedua ada pasar negosiasi. Dan di sini ada jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham preferen, yang ketiga ada obligasi, yang keempat ada obligasi konversi, dan yang kelima ada sertifikasi right. Di sini lalu kita masuk ke pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan dan keuangan, dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas. Merupakan sarana pengendalian moneter oleh pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Di sini ada peserta pasar uang, yaitu ada lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, individu, dan Bank Indonesia. Lalu di sini ada instrumen pasar uang. Yang pertama ada treasury bills, yang kedua ada commercial paper, yang ketiga ada negotiable certificate of deposit, yang keempat ada bankers acceptance atau BA, yang kelima ada bill of exchange atau WESL, yang keenam ada repurchase agreement atau repo, dan yang ketujuh ada revolving underwriting facility atau RUF. Nah ini yang biasanya yang ada instrumen pasar uang yang ada di Indonesia itu seperti ini. Lalu di sini ada fungsi dari pasar uang valuta asing. Fungsinya yang pertama sebagai transfer daya beli atau purchasing power, yang kedua penyediaan kredit, yang ketiga mengurangi risiko valuta asing. Peserta dari pasar uang itu yang pertama ada dealer falas bank dan non bank, yang kedua perusahaan dan individu, yang ketiga ada spekulator dan arbitrage, yang keempat ada bank sentral. Nah, di sini ada jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama ada transaksi spot, yang kedua ada transaksi forward, dan yang ketiga ada transaksi swap. Jadi kalau spot itu valutanya yaitu same day atau cash settlement-nya itu terjadi pada hari itu. Kalau transaksi forward itu transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang, biasanya 1 sampai 12 bulan. Lalu transaksi swap adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah mata uang dengan 2 tanggal faktara yang berbeda. Umumnya spot terhadap forward. Lalu di sini ada tujuan dari pasar uang. Yang pertama ada keamanan likuiditas, yang kedua peluang untuk mendapatkan bunga, yang ketiga untuk mengelola atau mengurangi risiko karena adanya turunnya harga saham, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, risiko reinvestment, dan risiko politik. Nah, di sini ada perbedaan dari pasar uang dan pasar modal. Kita bisa lihat untuk pasar uang itu jangka waktunya itu hanya jangka waktu pendek, sedangkan pasar modal itu jangka waktunya panjang. Lalu barang dagangan atau instrumen yang ada di pasar uang itu ada sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sedangkan di pasar modal itu ada saham, obligasi, dan reksadana. Lalu hasil dari pasar uang itu kita akan mendapatkan bunga, sedangkan di pasar modal kita akan mendapatkan dividen atau capital gain. Lalu untuk pelaksana dari pasar uang itu adalah Bank Indonesia, sedangkan di pasar modal itu adalah perusahaan efek dan bursa efek. Lalu peran dari pasar uang itu sebagai peranti operasi pasar terbuka, sedangkan peran pasar modal itu sebagai alternatif pendanaan perusahaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. What's your vision?